Anak-anak senang? Untuk menciptakan generasi emas 2045, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan program andalan makan bergizi gratis. Anggaran yang semula disiapkan Rp15.000, namun dalam perhitungannya pemerintah hanya mampu menyiapkan program itu dengan anggaran Rp10.000. Prabowo menjamin anggaran tersebut sudah bisa menyiapkan program makan bergizi dengan menu-menu sehat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung program makan bergizi gratis yang digagas Prabowo. Meskipun setuju, Mega meminta Presiden untuk menghitung lagi harga Rp10.000 per menu. Harga-harga bahan pokok yang sering melambung tinggi menjadi pertimbangan Megawati. Berbeda dengan Megawati, banyak ahli gizi yang menyebut angka tersebut masih bisa memenuhi program makan bergizi gratis. Program tersebut harus terus dipantau pelaksanaannya, serta dievaluasi dan ditingkatkan dengan pemilihan beragam menu yang disajikan. Subsidi silang dan pemangkasan biaya transportasi menjadi poin yang harus diperhatikan. Lantas bagaimana pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menyiasati hal ini? Tim TV One mengabarkan. Artinya, saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng terus. Mentereng boleh. Tapi ya itu turun. Lihat manusia Indonesia yang masih perlu. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar. Tapi apa? Saya hitung lah. Saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 tuh, ya apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Loh ya. Nanti kalau udah makin ngambung, ibu-ibu ini kan udah datang saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ibu ya? Paling tempe. Iyalah, aku bilang. Karena saya bisa masak. Keren nggak Presiden Republik Indonesia 3 profesor juga masak boleh. Ya, ada masukan penting yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai program makan bergizi dengan budget segitu tidak cukup begitu katanya. Karena harga bahan pokok ini naik. Mahal-mahal naik-naik. Nah itu yang akan menjadi pembahasan kita bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ingin sapa terlebih dahulu satu persatu. Ada Mas Dede Prayudi alias Mas Uki selaku Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Mas Uki. Selamat pagi Mas Uki. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Mas Uki ini juga sudah hadir Prof Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi IPB. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof Hardin. Sehat semangat Prof. Kafira sama Kafira. Pagi semangat. Semangat. Pagi juga Mas Selain Uki. dua narasumber kita juga kita menanti ya untuk bisa tersambung bersama dengan juru bicara dari DPP PDIP dan Mas Aryo Seno Bagaskoro, tapi masih belum bisa tersambung. Kalau begitu kita langsung bahas ya Kita bersama sambil dengan spill dong Mas Seno, ayo cepetan buruan gabung biar seru cepetan pembahasannya. gabung, karena kita tunggu nih statementnya langsung gitu dari pihak PDI Perjuangan. Ya. Tapi sebelumnya mungkin kita langsung menuju ke Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Mas Uki. Ini dengan statement masukan penting ya yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gak cukup Mas, karena semuanya mahal. Apalagi Bu Mega ini sudah biasa memasak begitu, sudah paham lah. Dan estimasi dari Bu Mega ini gak cukup begitu dengan yang sudah dipersiapkan untuk program makan bergizi. Ya, statement Bu Mega itu kan ada dua ya. Yang pertama itu beliau mendukung program ini. Ya, jadi ini patut kami selaku pemerintah untuk apresiasi. Lalu yang kedua adalah beliau menyaksikan itu dengan 10.000 ini kira-kira betul nggak bisa mendapatkan
gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan anak-anak Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, kalau kita melihat dari poin-poin ya, kenapa Ibu Mega menyaksikan ya, saya pikir itu adalah hal yang wajar ya, namun perlu untuk kita lihat lagi ke dalam bahwa angka yang kita dapat misalnya dari beli di pasar ya, atau bahkan kita langsung karena kemarin itu kami lihat ada konten kreator dan stasiun TV itu ke warteg ya, atau ke warung makan Padang gitu-gitu ya. Nah, itu adalah angka konsumsi, nilai konsumsi. Nilai konsumsi itu sudah termasuk di dalamnya kita membayarkan keuntungan untuk si pedagang rumah makan. Atau juga keuntungan untuk si penjual bahan baku pengecernya tapi. Lalu dari pengecer itu sebelumnya kita juga sudah chip in atau membayar keuntungan untuk pedagang di pasar induk. Misalnya seperti itu ya. Dan juga kemudian baru kita masuk ke supplier bahan baku. Dan ini semua baru saya sebutkan keuntungan, padahal kita juga chip in untuk misalnya uang listrik si pedagang. Kita juga chip in untuk uang keamanan si pedagang, kebersihan dan lain-lain, termasuk gaji karyawannya. Nah, itu adalah nilai konsumsi. Ya, nah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembiayaan untuk program makan bergizi ini, yang dimaksud dengan 10.000 itu pertama, itu adalah rata-rata. Ya, artinya di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, angka 10.000 itu cukup untuk memenuhi hal-hal yang nggak bisa ditawar, yaitu apa? Kecukupan gizi, lalu higienitas, lalu tata kelola limbah yang berkelanjutan. Nah, soal kecukupan gizi ini nggak bisa ditawar-tawar. Dan gitu. Itu sudah diuji coba berhasil untuk angka 10.000 itu. Betul, dan itu berhasil terutama di Pulau Jawa tadi. Jadi tentu saja ya angka di Pulau Jawa dengan di Papua misalnya ini akan berbeda dong. Ya. Atau di Papua dengan di Sumatera juga berbeda. Nah, dalam perjalanannya kami sudah melakukan uji coba ya selama 10 sampai dengan 11 bulan ya, bahkan sebelum Presiden Prabowo itu terpilih menjadi presiden gitu. Jadi sudah dilakukan uji coba, dan sewaktu dilakukan uji coba itu terus terjadi penyempurnaan namanya juga uji coba ya, karena dia evaluasi dan juga perbaikan betul, ya. Betul. Dan saat itu dipakai angka 15.000 karena kami menggunakan benchmark UNICEF. Gitu. Jadi di dalam UNICEF ada yang namanya School Meal Coalition yang dimana Indonesia baru saja bergabung. Ya. Koalisi Makanan Sekolah namanya ya. Di sini terdapat lebih dari 100 negara. Dan UNICEF itu mengatakan benchmark rata-rata per anak per hari untuk program makan bergizi di dunia itu memang $1. Makanya sewaktu kita melakukan uji coba, kita menggunakan benchmark itu, ya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, kita tidak menggunakan skema yang sama seperti skema pasar yang mungkin digunakan oleh logikanya Ibu Megawati tadi. Ya. Jadi simpul-simpul ini kita dekatkan. Jadi satu unit pelayanan itu langsung mendapatkan suplai dalam jumlah besar dari petani, dari nelayan, dari peternak, dari pekebun. Dan langsung diolah ke unit pelayanan tersebut ya, dalam satu hari itu memproduksi antara 3.000 sampai dengan 3.500 porsi makanan. Jadi maksudnya Mas Uki begini, kalau misalnya kita membeli di warung, di warteg gitu kan, itu nominal 10.000 nggak akan ada harganya. Kita nggak akan bisa dapat makanan bergizi gitu kan. Susah untuk tapi dapat, karena ini dikelola secara besar, secara sekaligus, betul. Jadi akhirnya bisa gitu. Betul, dan 10.000 yang dimaksud itu bukan atau tidak termasuk atau tidak untuk membayarkan misalnya puluhan warga yang memasak makanan. Itu tidak untuk membayar listrik di unit pelayanan. Itu tidak untuk membayar seorang ahli gizi atau nutrisionis. Satu orang harus ditempatkan di satu unit pelayanan. Itu nggak untuk membayar orang tersebut. Tapi dengan angka tersebut, apakah bisa terpenuhi unsur-unsur memberikan makanan bergizi sehat tersebut? Yes, jadi begini. Di kecukupan gizi yang tadi saya maksud itu, ya minimal misalnya satu itu 600 sampai dengan 700 kalori. Ya. Lalu ada standar sekian gram karbohidrat, standar sekian gram protein, yodium dan juga zat besi. Khusus yodium dan zat besi ini adalah mandat Pak Prabowo karena Pak Prabowo menginginkan ya misalnya zat besi. Zat besi itu ternyata bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus anak di kelas. Gitu. Nah, hal inilah yang wajib harus ada, dan di setiap unit pelayanan di situ ada layar monitor ya. Layar monitor ini dukungan dari sistem informatika yang kita pakai, dan di sana tertera tuh kalorinya sekian.
terus habis itu protein sekian, karbohidrat sekian, dan lain-lain sekian. Dan diproduksi dalam sehari jumlahnya sekian. Dan sudah diambil oleh, katakanlah kurir dalam tanda kutip ya, itu jumlahnya sekian. Dan sudah diantarkan sekian, dan sudah diambil oleh siswanya sekian. Dan ini real time, dan ini langsung terpusat dan langsung bisa diakses oleh institusi kepresidenan. Jadi sistem controllingnya begitu jelas dan nggak boleh ada yang namanya malpraktik ya, malpraktik di mana ntar dikurang-kurangin gitu gizinya. Jangan dong, iya. Atau dikurang-kurangin apanya namanya ukurannya dikecilin, kuantitasnya, porsinya juga, porsinya. Nggak bisa, itu nggak bisa kita lakukan. Pengawasannya ketat. Prof Hardin begini, kalau misalnya kita membahas mengenai gizi-gizinya, itu kan biasanya untuk anak-anak dengan usia tertentu berbeda dong ya. Untuk mereka mendapatkan gizi yang sesuai. Nah ini akan kita dalami ya Prof ya. Tapi ditahan dulu, usai jeda kami segera kembali. Kami akan dalami, jangan kemana-mana. Kita juga masih terus menunggu Mas Seno untuk segera bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.